Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Anggara. Saya mahasiswa Profesi Nurse angkatan 15 IKES Muhammadiyah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan pendahuluan perawatan medikal bedah tentang luka bakar. Yang pertama yaitu konsep dasar. Luka bakar adalah luka yang disebabkan oleh pengalian energi dari suatu sumber panas pada tubuh. Panas dapat dipindahkan oleh hantaran radiasi elektromagnet. Luka bakar adalah kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas seperti api, air, bahan kimia, listrik, dan radiasi. Luka bakar adalah suatu bentuk kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan adanya kontak dengan sumber panas seperti api, air panas, dan bahan kimia. Luka bakar bisa berasal dari berbagai sumber, dari api, matahari, uap listrik, bahan kimia, dan cairan atau benda panas lainnya. Adapun klasifikasi luka bakar yaitu yang pertama berdasarkan penyebab, yaitu luka bakar karena api, yang kedua itu luka bakar karena air panas, yang ketiga itu luka bakar bahan kimia, dan yang selanjutnya itu luka bakar karena listrik, luka bakar karena radiasi, dan luka bakar karena suhu rendah. Yang kedua itu berdasarkan kedalaman luka bakar. Yang pertama itu luka bakar derajat 1, yaitu luka bakar derajat pertama adalah setiap luka bakar yang di dalam proses penyembuhan tidak meningkatkan jaringan parut. Yang kedua itu luka bakar derajat 2, yaitu kerusakan yang terjadi pada epidermis dan sebagian dermis. Sedangkan luka bakar derajat 2 yaitu ada dua. Yang pertama itu derajat 2 dangkal, yaitu kerusakan yang mengenai bagian superficial dan dermis. Yang kedua itu derajat 2 dalam, yaitu kerusakan hampir seluruh bagian dermis. Yang selanjutnya itu luka bakar derajat 3 atau full thickness, yaitu kerusakan meliputi seluruh ketebalan dermis dan lapisan yang lebih dalam. Berdasarkan tingkat keseriusan luka, yaitu ada beberapa. Yang pertama itu luka bakar ringan atau minor. Yang selanjutnya itu luka bakar sedang atau moderate burn, dan yang selanjutnya itu luka bakar berat yaitu major burn. Berdasarkan luas permukaan tubuh yang terbakar, dalam menentukan ukuran luas bakar, kita dapat menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu Rule of Nine, dan yang kedua yaitu diagram. Fase luka bakar ada beberapa fase. Yang pertama itu fase akut, disebut dengan fase awal atau fase shock. Yang selanjutnya itu fase subakut, yaitu berlangsung setelah fase shock teratasi. Dan yang selanjutnya itu fase lanjut, yaitu fase lanjut akan berlangsung hingga terjadinya maturasi parut. Berdasarkan etiologi luka bakar, yaitu penyebab terjadinya luka bakar dapat berbagai menjadi. Yang pertama yaitu paparan api, yang kedua yaitu air panas, yang ketiga yaitu uap panas, yang keempat yaitu gas panas, dan yang selanjutnya itu aliran listrik, zat kimia, dan radiasi. Patofisiologinya itu luka bakar atau kombustio disebabkan oleh pengalian energi dari suatu sumber panas kepada tubuh panas. Dapat dipindahkan lewat hantaran atau radiasi elektromagnet. Sedangkan manifestasi klinisnya itu derajat 1, kedalaman dan penyebab luka bakar, yaitu tersengat matahari, terkena api, yang bagian kulit yang terkena yaitu epidermis, gejala kesemutan, penampilan luka memerah menjadi putih jika ditekan. Perjalanan kesembuhan yaitu kesembuhan lengkap dalam waktu 1 minggu. Sedangkan untuk derajat 2 yaitu tersiram air mendidih. Bagian kulit yang terkena yaitu epidermis dan bagian dermis, dan gejala yang ditimbulkan itu nyeri. Penampilan luka yaitu melepuh, dasar luka berbintik-bintik, dan kesembuhan luka dalam 2-3 minggu. Sedangkan untuk derajat 3 yaitu terbakar nyala api atau terkena cairan zat kimia, yaitu bagian kulit yang terkena yaitu epidermis keseluruhan dermis. Sedangkan gejalanya itu tidak terasa nyeri, shock hematori, dan yaitu penampilan luka yaitu kering, luka bakar berwarna putih seperti badan kulit, dan perjalanan kesembuhan itu pembentukan eskar diperlukan pencangkokan. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yang pertama yaitu laboratorium, pemeriksaan HB, HT, dan leukosit. Sedangkan juga dapat dilakukan pemeriksaan EKG untuk mengetahui adanya tanda
iskemia, dan selanjutnya itu CVV untuk mengetahui tekanan vena sentral. Sedangkan penata laksanaan luka bakar yaitu menurut R. Samsuhjad, yaitu penata laksanaan medis pada penderita luka bakar dapat dilakukan beberapa. Yang pertama itu mematikan sumber api. Yang kedua itu upaya pertama saat terbakar adalah mematikan api pada seluruh tubuh. Yang selanjutnya itu merendam atau mengaliri luka. Yang selanjutnya itu setelah sumber panas hilang adalah dengan merendam luka bakar dalam air atau menyiram dengan air yang mengalir. Selanjutnya itu ya bisa dilakukan rujuk ke rumah sakit. Dan juga komplikasi luka bakar yang pertama itu dapat terjadi yaitu gagal jantung kongestif dan edema pulmonal. Yang kedua itu sindrom kompatemen. Yang selanjutnya itu akibat kegagalan respirasi terjadi jika derajat gangguan ventilasi. Sedangkan asuhan keperawatan pasien dengan luka bakar yang dapat dilakukan yaitu yang pertama itu pengkajian data biografi, pengkajian keluhan, riwayat penyakit sekarang, penyakit masa lalu, riwayat penyakit keluarga, dan riwayat psikososial. Dapat juga dilakukan dengan sedangkan untuk diagnosanya itu yang pertama itu kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan. Yang kedua itu risiko infeksi berhubungan dengan hilangnya barir kulit. Dan yang selanjutnya itu kerusakan integritas kulit berhubungan dengan luka bakar. Yang keempat itu nyeri akut atau kronis. Yang selanjutnya itu ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan deformitas dinding dada. Sedangkan untuk perencanaan keperawatannya atau intervensinya itu dapat dilakukan yaitu NIC-nya itu pertahankan catatan intake dan output yang akurat, monitor status hidrasi, dan monitor vital signs. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai laporan pendahuluan luka bakar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.